Namaku Adi. Kejadian ini terjadi beberapa tahun yang lalu ketika aku bekerja di sebuah klinik perawatan di Cimahi. Saat itu aku ditawari oleh temanku untuk bekerja di klinik perawatan itu, karena klinik perawatan itu baru saja buka cabang di Cimahi. Lokasinya berada di tengah kota, di daerah ruko, dan ruko klinik perawatanku itu terdiri dari 3 lantai, di mana karena masih baru, yang aktif hanya di lantai bawah saja. Lantai 2 dipakai sebagai tempat penyimpanan dan kadang juga dipakai tempat untuk istirahat. Sedangkan di lantai 3 memang masih kosong. Aku bekerja di front office, menyambut tamu sekaligus sebagai kasir juga. Jam kerjaku terbagi dari 2 shift, dan biasanya bergantian dengan temanku yang bernama Dinda. Sampailah pada hari itu, aku kebagian shift malam, di mana dimulai dari jam 3 sampai jam 10 malam. Saat itu, ketika klinik sudah tutup, aku tidak langsung pulang, karena harus merecap data-data terlebih dahulu. Sudah biasa sih, aku jadi orang terakhir yang berada di klinik tersebut. Dan biasanya sekalian mengunci pintu-pintu dan gerbang depan. Malam itu kulihat hampir jam 11 malam ketika aku masih merecap data. Suasana klinik jelas sangat sepi. Sudah tidak ada orang lain. Aku masih bergelut dengan angka dan data di depan komputer di meja resepsionis. Sebagai pegawai baru, tentunya aku tidak mau ada kesalahan. Aku mengeceknya berulang kali sampai kurang lebih jam setengah 12, laporanku selesai dan aku pun bersiap pulang. Karena aku orang terakhir yang berada di klinik, aku pun mengunci semua pintu, mematikan lampu-lampu, dan menutup gerbang depan. Lalu aku pulang. Singkat cerita, sampailah aku di rumah. Ketika sampai di rumah, aku baru sadar. Loh, handphoneku tidak ada. Memang aturan di klinik tersebut ketika bekerja, kita tidak boleh bermain HP. Dan biasanya handphonenya disimpan di laci yang memang dijadikan tempat untuk mengumpulkan handphone. Dan lacinya berada di meja resepsionis atau di front office. Tapi aku coba mengingat-ingat lagi. Biasanya sih aku tidak pernah lupa dan ketinggalan. Apa jangan-jangan sudah diambil lalu jatuh di jalan ya? Untuk memastikan, aku pun
meminjam handphone adikku untuk menelepon handphoneku. Ketika ku telepon, terdengar nada sambung. Wah, berarti handphoneku sepertinya memang ketinggalan di klinik. Karena kalau terjatuh di jalan dan sudah diambil orang, pasti handphonenya mati. Saat aku akan mematikan handphone, dari nada sambung tiba-tiba berubah menjadi terhubung. Ada yang mengangkat telepon di handphoneku yang tertinggal itu. Loh, kontan? Aku coba memastikannya. Halo? Halo? Terdengar ada yang menjawab. Menjawab halo, dan itu suara perempuan. Ini siapa? Halo? Kembali terdengar suara halo, dan itu suara perempuan. Lalu handphone pun terputus panggilannya. Dan ketika ditelepon ulang, nomor yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. berada di luar jangkauan. Your calling is out of Loh. coverage area. Please try again. Kok ada yang ngangkat ya? Siapa? Malam itu rasa penasaranku tidak terjawab. Berkali-kali ku coba telepon lagi, handphoneku yang tertinggal atau hilang entah di mana itu sudah tidak tersambung. Fix berarti hilang di jalan dan ada yang ngambil. Udahlah, ikhlasin aja. Begitu pikirku. Keesokan harinya, aku sampai di klinik. Begitu sampai, Teh Dinda berkata padaku, katanya handphoneku ketinggalan ya. Hah? Karena ada di laci. Buru-buru aku melihat handphoneku yang memang benar. Ternyata ada di laci. Di sana bulu kuduku tiba-tiba berdiri merinding. Hah? Ini dari tadi ada di laci? Kata Teh Dinda iya. Pas pagi-pagi dia datang, ketika mengecek semuanya, handphoneku sudah berada di sana. Loh, kok? Aku pun mengecek panggilan masuk. Dan iya, ada panggilan masuk yang memang dijawab, diangkat selama beberapa detik. Dan itu telepon dariku semalam. Aku
meyakinkan pada Teh Dinda. "Wah Teh, jangan bercanda Teh. Semalam handphone saya ada di Teteh ya. Terus Teteh angkat telepon saya ya." Teh Dinda bilang, "Tidak. Dari semalam handphonenya tertinggal di sini." Berarti yang ngangkat siapa ya? Waktu pun berlalu. Aku coba bekerja seperti biasa. Dan kondisi klinik hari itu cukup sepi. Di lantai 1, di bagian belakang, ada tempat yang sering dipakai pegawai untuk beristirahat. Ketika itu, aku melihat atasanku, sebut saja Ibu Ayu. Dia lewat di depanku dan naik ke lantai 2. Dia mengangguk tersenyum dan naik ke lantai 2. Si ibu ngapain naik ke lantai 2? Karena kondisi klinik sepi, aku pun minta izin pada Ibu Ayu untuk istirahat sejenak di ruang belakang. Aku sedikit berteriak agar terdengar sampai ke lantai 2. "Bu, saya izin istirahat ya di ruang belakang." Terdengar jawaban dari lantai 2. "Iya, begitu," katanya. Aku pun berjalan menuju ke ruang belakang. Dan ketika lewat lorong menuju ke ruang belakang, aku lewat ruang atasanku itu. Pintu ruang atasanku itu terbuka sedikit. Dan dari sela-sela pintu, aku melihat, loh, kok ada Bu Ayu di dalam. Refleks, aku membuka pintunya lebih lebar dan kulihat Bu Ayu sedang berada di depan komputer. Bu Ayu. Bu Ayu pun melihat ke arahku dengan wajah yang terlihat kaget juga. Loh, Bu Ayu dari tadi di sini? Lalu Bu Ayu bertanya padaku. Tadi dia lihat aku berlari, menangis, menuju ruang belakang. Loh, enggak Bu. Saya baru jalan ke ruang belakang. Justru saya lihat Ibu tadi naik ke lantai 2. Lagi-lagi bulu kuduku berdiri merinding. Yang tadi dilihat siapa? Dan Bu Ayu melihat siapa yang menangis ke ruang belakang. Aku pamit pada Bu Ayu, berjalan menuju ruang belakang. Di ruang belakang, kulihat pintu pun tidak tertutup rapat. Ada celah sedikit. Ketika ku buka pintu, kulihat ada yang sedang duduk jongkok di dalam ruangan itu. Dan itu Mang Agus,
OB yang biasanya bersih-bersih. Aduh, Mang Agus bikin kaget aja. Lagi ngapain, Mang? Duduk jongkok kayak gitu. Mang Agus tidak menjawab pertanyaanku. Dia hanya melihat ke arahku. Matanya terlihat melotot. Mang Agus kenapa? Mungkin yang dilihat Bu Ayu itu Mang Agus. Sepertinya dia lagi stres kali ya. Aku pun meninggalkan Mang Agus dan tidak jadi masuk ke ruang belakang. Begitu berjalan ke lorong luar, astaga, loh, kulihat Mang Agus ada di luar. Iya, dia sedang menyapu di area parkiran. Kontan aku langsung keluar. Mang Agus, dan dia menjawab dan menyapaku. Mang Agus dari tadi di sini. Ia mengangguk lalu bertanya padaku kenapa. Astaga. Yang tadi kulihat di ruang belakang siapa? Masa kejadian ini terjadi bertubi-tubi? Tidak habis pikir dengan apa yang terjadi, dan kulihat aku kembali ke mejaku di front office. Aku duduk termenung. Kepalaku pusing dan badanku terasa lemas. Sampai aku mendengar sesuatu di lantai 2. Seperti ada suara benda jatuh. Kontan aku mengeceknya. Aku jalan menaiki tangga menuju ke lantai 2. Dan ketika itu di lantai 2 tidak ada siapa-siapa, kosong. Aneh. Aku pun berbalik kembali turun ke lantai 1. Ketika berbalik, tersengaja aku melihat pantulan diriku dari kaca jendela. Dan ketika itu, kulihat pantulan diriku yang berada di kaca jendela itu berbeda. Ketika kulihat di pantulan kaca jendela, terlihat ada sesuatu yang berdiri di belakangku. Satu sosok perempuan dengan rambut yang acak-acakan, agak tinggi, dan rambutnya sangat panjang. Dia berada tepat di belakangku, sehingga wajah dan badannya tertutup oleh badanku yang kulihat di pantulan cermin itu. Namun rambutnya sangat terlihat jelas. Badanku seketika itu tak bisa bergerak. Dan tiba-tiba terdengar suara tertawa kecil di telingaku, seperti menertawaiku dari dekat.
bulu kuduku berdiri merinding dari ujung kaki hingga ujung kepala. Dan kini terlihat dari pantulan kaca jendela itu, wajahnya yang mulai muncul dari belakang kepalaku. Wajah seorang perempuan, namun terlihat sangat pucat, dengan mata yang besar, putih, menengok dari samping kiriku, melihat ke arahku. Aku berteriak sejadi-jadinya dan aku langsung berlari turun ke lantai bawah. Teriakanku membuat seisi klinik itu menjadi gaduh. Beberapa orang langsung bertanya padaku kenapa. Dengan terbata-bata, aku hanya bilang, aku melihat kuntilanak. Jantungku masih berdegup kencang, aku masih mengatur nafasku. Teman-temanku yang lain mencoba menenangkanku. Sampai akhirnya kejadian-kejadian yang kualami itu kuceritakan. Dan ternyata beberapa temanku pun juga mengalaminya. Sering melihat orang yang dikira temanku tapi ternyata bukan. Sosok di sini sering menyerupai orang-orang yang ada di kantor atau di klinik ini. Entah ada apa yang terjadi di klinik ini. Namun setelah banyak kejadian-kejadian, kami pun meminta Bu Ayu, atasanku itu, untuk mengadakan pengajian. Syukuran yang memang mungkin belum dilakukan sejak awal klinik ini dibuka. Katanya sebelum disewa oleh klinik ini, ruko atau gedung itu sudah kosong kurang lebih 5 sampai 6 tahun. Sampai akhirnya klinik kami yang mengisinya. Mungkin selama kekosongan itu ada sosok yang merasa menguasai tempat itu dan merasa dia adalah pemiliknya.